Halo adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang serigala dan si lembut hati. Serigala dikenal sebagai binatang yang buas dan suka bermusuhan dengan siapa saja. Ia ingin selalu menang sendiri, apalagi bila sedang lapar, ia makin berbuat sewenang-wenang. Di suatu siang yang terik, ia benar-benar haus dan kelaparan. Ia mondar-mandir mencari mangsa. Tiba-tiba ia melihat sosok tubuh anak laki-laki yang terkantuk-kantuk di bawah pohon asem. Woi, ada makanan lezat. Anak kecil itu pasti manis, Kata si serigala sambil membayangkan kelezatan darah dan daging anak laki-laki yang terkantuk-kantuk di bawah pohon asem itu. Anak laki-laki itu yatim piatu. Ia bekerja sebagai penggembala kambing untuk menyambung hidupnya. Majikannya sangat menyayanginya. Si gembala kecil itu rajin bekerja, penuh sopan santun dan lembut hati. Ia menyayangi siapa saja. Kebaikan hatinya terpancar lewat sinar matanya yang jernih berbinar. Siang itu, sehabis memandikan kambing-kambingnya, ia beristirahat. Angin yang bertiup semilir membuatnya terkantuk-kantuk. Hei anak pemalas, Sapa si serigala mengejutkan si gembala kecil. ayo bangun. Sambung si serigala menggertak. Si gembala kecil tersentak. Mendadak sontak ia bangun. Tanpa disangka-sangka, yang berdiri di hadapannya adalah seekor serigala. Ia ketakutan, tetapi berusaha tenang. Mata si serigala yang merah dan lidahnya menjulur garang itu ditatapnya dengan matanya yang jernih. Ia menarik napas perlahan-lahan untuk menghalau rasa takutnya. Akhirnya ia bisa tersenyum dan menyapa si serigala dengan suara lembut. Halo sahabat. Si serigala terpana. Ia yang semula garang berangsur melembut. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Sambung si gembala kecil. Senyumnya makin lebar dan manis. Barangkali kamu haus ya? Aku punya air madu. Kamu mau? Enak loh. Air madu ini pemberian majikanku. Aku tidak perlu air madu. Si serigala menolak. Aku lapar, aku ingin memakan kamu. Si gembala kecil ketakutan mendengar jawaban si serigala. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha tetap tenang. Ia kembali menarik nafas. Setelah rasa takutnya hilang, ia memberi tanggapan. Kalau aku boleh usul, sebaiknya kamu tidak usah makan aku. Percuma, aku ini anak tidak sehat. Kalau kamu makan aku, bisa-bisa kamu mati karena teracuni penyakitku. Hus, kamu berbohong. Si serigala marah. Kamu tidak penyakitan. Kulihat kamu segar bugar. Pipimu semerah tomat, matamu bening. Kamu banyak akal, cuma mau mengelabuiku. Oh, aku tidak banyak akal. Aku ini anak bodoh. Oleh karena itu, aku cuma jadi penggembala. Sahut si gembala kecil. Suaranya lirih karena ia sedih. Ia membayangkan seandainya benar-benar dimakan serigala. Untunglah si serigala tiba-tiba tersenyum. Kamu memang anak pintar. Anak pintar selalu rendah hati. Nah, karena kamu anak pintar, cobalah jawab 3 pertanyaanku. Kalau kamu bisa menjawab semuanya, kamu tidak akan kumakan. Kamu akan kujadikan sahabatku. Kata si serigala dengan mantap. Si gembala kecil tertarik dengan penawaran si serigala. Dengan lemah lembut ia berkata, Baiklah, silakan kamu melemparkan 3 pertanyaan untukku. Baik, sahut si serigala. inilah pertanyaan pertama. Tahukah kamu bagaimana perasaanku kepadamu?
perasaanmu kepadaku? Tanya si gembala. Si gembala kecil yang semula muram tiba-tiba gembira. Matanya yang sayu berangsur membinar kembali. Kemudian ia berkata, Tentu saja kamu sayang kepadaku. Sebetulnya kamu binatang yang baik, suka bersahabat. si serigala senang sekali mendengar jawaban itu. Kemudian ia melemparkan pertanyaannya yang kedua. Kalau kamu ulang tahun, paling senang diberi hadiah apa? Saya paling senang diberi hadiah senyuman. Sahut si gembala kecil dengan suara bening. Mengapa bukan uang atau pakaian yang bagus-bagus? Si serigala terheran-heran. Kamu tentu butuh uang dan pakaian karena kamu miskin. Benar, aku memang miskin. Akan tetapi, senyuman lebih berharga daripada uang ataupun pakaian. Senyuman adalah tali persahabatan yang nilainya tidak terkira. Kalau kita bersahabat, kita akan mudah memperoleh segalanya. Hebat. Si serigala terheran-heran. Ia lalu melemparkan pertanyaannya yang terakhir. Kalau aku jadi seorang raja, apa yang kamu harapkan dariku? Hanya satu pintaku. Tutur si gembala kecil. Suaranya makin lembut. Akan tetapi sebelum bicaranya dilanjutkan, si serigala telah menyelanya. Kamu ingin kujadikan patih atau pengawal raja yang paling dipercaya? Tidak, Si gembala kecil menggeleng. aku hanya ingin agar kamu tidak lagi makan manusia. Si serigala tersipu-sipu mendengar permintaan si gembala kecil. Kemudian ia berkata dengan nada penuh persahabatan. Tidak, aku tidak akan makan manusia lagi. Ternyata manusia itu baik dan lembut hati seperti manusia yang kutemui hari ini, yaitu kamu. Si serigala memandangi si gembala kecil. Kemudian ia mengucapkan salam perpisahan. Si gembala kecil merasa lega. Serigala melambaikan tangan sambil berseru. Sampai jumpa si lembut hati. Oh ya, sampai jumpa pula wahai serigala yang berhati emas. Semoga persahabatan kita abadi. Si gembala kecil itu kembali menggembalakan kambing-kambing majikannya. Anak-anak, itu tadi cerita tentang serigala dan si lembut hati. Pesan yang dapat kita peroleh dari cerita tersebut adalah memberi ajaran moral kepada anak-anak bahwa kita harus mempunyai hati yang lembut agar bisa mengalahkan angkara murka dan kesewenang-wenangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.